saya Maria Antonia Palevis, mahasiswa semester 4 jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan industri. Poin-poin yang saya akan menjelaskan kepada teman-teman itu, yang pertama mengenai apa itu pengertian industri, yang kedua sejarah pembangunan industri di Indonesia, yang ketiga tujuan dari pembangunan industri Indonesia, yang keempat pengaruh pembangunan industri terhadap perekonomian Indonesia, yang kelima dampak positif dan dampak negatif pembangunan industri, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang contoh pembangunan industri yang dicetus oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Yang pertama, pengertian industri. Seperti yang kita ketahui, industri adalah kegiatan ekonomi dalam mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang jadi atau barang yang bermutu dan bernilai tinggi dalam penggunaannya, termaksud kegiatan rancangan dan perekayasan industri. Dengan demikian, industri adalah bagian dari proses produksi. Bahan-bahan industri yang diambil secara langsung maupun tidak langsung kemudian diolah sehingga menghasilkan barang yang bernilai tinggi bagi masyarakat. Kegiatan proses produksi industri disebut dengan perindustrian. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Istilah industri dapat juga diartikan sebagai himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, di mana kata industri dirangkai dengan kata menerangkan jenis industrinya. Misalnya industri obat-obatan, industri makanan dan minuman, industri perkayuan. Yang kedua, sejarah pembangunan industri di Indonesia. Pada tahun 1920-an, industri-industri modern di Indonesia hampir semua dimiliki oleh orang asing. Walaupun jumlahnya hanya sedikit, industri kecil pada masa itu berupa industri-industri rumah tangga seperti penggilingan padi, pembuatan gula merah, rokok kretek, kerajinan tekstil, dan sebagainya yang terkoordinasi dengan baik. Pada masa Perang Dunia Kedua, kondisi industrialisasi cukup baik. Namun, setelah pendudukan Jepang, keadaan menjadi buruk. Hal ini karena adanya larangan impor bahan mentah dan diangkutnya barang-barang kapital Jepang serta pemaksaan tenaga kerja atau romusa, sehingga investasi asing praktis itu nihil. Setelah Indonesia merdeka, mulai mengembangkan sektor industri dan menawarkan investasi, walaupun masih dalam taraf coba-coba. Pada tahun 1951, pemerintah meluncurkan Rencana Urgensi Perekonomian atau RUP. Program utamanya adalah menumbuhkan dan mendorong industri-industri kecil ke pribumi modern yang baik yang dimiliki oleh orang Eropa dan orang Cina. Kebijakan ini menyebabkan investasi asing berkurang, namun telah memacu tumbuh suburnya sektor bisnis kalangan pribumi kendati relatif kecil. Menyadari situasi demikian, pemerintah membuat kebijakan yang menitikberatkan pengembangan industri-industri yang dijalankan dan dimiliki oleh pemerintah. Sesudah tahun 1957, sektor industri mengalami stagnasi dan perekonomian mengalami masa redup. Sepanjang tahun 1960-an, sektor industri praktis tidak berkembang. Selain karena masalah politik, juga karena kelangkaan modal dan juga tenaga kerja ahli dan terampil. Pada masa itu, ekonomi sudah benar-benar dalam keadaan sulit akibat inflasi yang parah dan berkepanjangan yang menurunkan PDB, kecilnya sektor industri kurang dari 10%, dan tingginya angka pengangguran. Sektor industri pada saat itu didominasi industri-industri berat seperti pabrik baja di Cilegon dan pabrik superfosfat di Cilacap. Keadaan demikian diwariskan pemerintah Orde Lama ke pemerintah Orde Baru yang kemudian mengubah pola kebijakan ekonomi yang demikian kompleks dengan penataan kembali. Kebijakan tersebut antara lain mengundang investor asing untuk menanamkan di Indonesia dengan pemberlakuan undang-undang dalam bidang penanaman modal atau
PMA tahun 1967 dan PMDN pada tahun 1968 mampu membangkitkan gairah sektor industri. Mulai tahun 1978, sumbangan industri dalam membentuk PDB kembali menembus angka 10% dan peranan sektor industri terus meningkat. Pada tahun 1999, hampir semua jenis industri Indonesia mengalami kemudahan, bahkan ada yang terpaksa harus ditutup karena pailit. Hal ini juga termasuk perusahaan bidang perkebunan mengalami penurunan, kecuali perkebunan kelapa sawit, teh, tembakau yang mengalami peningkatan. Luas tanamannya dan produksi karet menurun pada tahun 1999 sebesar 1,13% dan 8,03%. Yang ketiga, tujuan pembangunan industri Indonesia. Dalam pandangan umum, pembangunan industri Indonesia itu bertujuan untuk yang pertama, untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan untuk hasil budidaya serta memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang dengan upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya. Dan juga serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri, pada khususnya meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional. Yang berikutnya, meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termaksud pengrajin, agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri. Yang berikut, memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri. Yang berikut, meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, di samping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada luar negeri. Yang terakhir, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka perwujudan wawasan Nusantara, dan juga menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional. Pengaruh pembangunan industri terhadap perekonomian di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Ekonomi Nasional atau Propernas, yang mengamanatkan bahwa dalam rangka memacu peningkatan daya saing global dirumuskan 5 strategi utama, yaitu pengembangan ekspor, pengembangan industri, penguatan institusi pasar, pengembangan pariwisata, dan juga peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan industri sangat penting untuk menghadapi persaingan ketat baik di dalam pasar negeri maupun pasar ekspor dalam era globalisasi dan liabilisasi perdagangan dunia. Hal tersebut kembali dipertegas dalam konsiderans Undang-Undang Perindustrian atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 yang mengatakan bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam membangun nasional, industri memegang peranan yang menentukan, dan oleh karenanya perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif, secara mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia, dan dana yang tersedia. Adapun dampak dalam pembangunan industri secara umum, diantaranya ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dari pembangunan industri adalah yang pertama, terbentuknya lapangan kerja, yang kedua, terpenuhnya berbagai kebutuhan masyarakat, yang ketiga, pendapatan atau kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat, yang keempat itu menghemat devisa negara, yang kelima mendorong untuk berpikir maju bagi masyarakat, yang keenam terbentuknya usaha-usaha
lain di luar bidang industri. Dampak negatif dari pembangunan industri. Yang pertama itu terjadi pencemaran lingkungan. Yang kedua itu konsumerisme. Yang berikutnya itu hilangnya kepribadian masyarakat. Yang berikutnya terjadinya peralihan mata pencarian dan juga terjadinya urbanisasi di kota-kota. Dan yang terakhir itu terjadinya pemukiman kumuh di kota-kota. Yang berikutnya saya akan menjelaskan contoh pembangunan industri yang ada di Indonesia yang dicetus oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan peluncuran peta jalan atau roadmap Industri 4.0. Lewat peta jalan tersebut, pemerintah akan mendorong pembangunan industri manufaktur untuk bisa berdaya saing global melalui percepatan implementasi industri generasi keempat atau 4.0. Pada jalan itu akan menjadi tuntunan strategi pengembangan industri Indonesia dalam memasuki era digital yang sedang berjalan. Penyusunan peta jalan ini telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintah, asosiasi industri, pelaku usaha, penyediaan teknologi, maupun lembaga riset dan pendidikan. Untuk penerapan awal industri 4.0 di Indonesia akan berfokus pada 5 sektor manufaktur, yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri kimia, serta industri elektronik. Dengan adanya komitmen serta partisipasi aktif dari seluruh pihak tersebut, implementasi industri 4.0 di Indonesia bisa berjalan sukses dan sesuai dengan sasarannya. Dengan implementasi ini roadmap tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB hingga 2% per tahun. Bila demikian, maka industri manufaktur akan berkontribusi sebesar 21-26% terhadap PDB pada tahun 2030. Implementasi Making Indonesia 4.0 yang sukses akan mampu mendorong pertumbuhan PDB real sebesar 1-2% per tahun, sehingga pertumbuhan PDB per tahun akan naik dan baseline-nya sebesar 5% menjadi 6-7% pada periode tahun 2018 sampai 2030. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video penjelasan saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.